Benturan raksasa laut, ketika USS Gerald R. Ford dan Fujian membelah samudra demi takhta hegemoni global. Di balik kabut dingin yang menyelimuti cakrawala samudra, dua siluet raksasa perlahan muncul dari balik garis horizon. Bukan kapal biasa, bukan pula sekedar kendaraan perang. Mereka adalah manifestasi kehendak dua bangsa adidaya, simbol supremasi global yang tidak lagi hanya diperebutkan di meja perundingan diplomatik atau kancah ekonomi dunia, melainkan dipertaruhkan di atas derbaja, di bawah langit yang menunggu hujan api. USS Gerald R. Ford, kapal induk nuklir terbesar, termahal, dan tercanggih yang pernah diciptakan manusia, adalah perwujudan dari 7 dekade dominasi lautan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Ia bukan sekedar kendaraan tempur, ia adalah kota terapung berteknologi tinggi, ditenagai oleh 2 reaktor nuklir A1B yang bisa memutar baling-baling hingga dunia pun terdiam. Di des selebar lapangan sepak bola itu, F-35C Lightning II, pesawat siluman generasi kelima, terbang bagai dewa petir. Di hanggar, ratusan teknisi, algoritma AI, dan sistem kendali otomatis bekerja seperti orkestra perang yang sempurna. Ford adalah monster laut yang tidak tidur, tidak lelah, dan tidak pernah datang terlambat ke pertempuran. Namun, dari arah timur, sebuah ancaman baru muncul, diam-diam namun masif, bak naga yang terbangun dari tidurnya. Inilah Fujian, kapal induk tipe 003 milik Tentara Pembebasan Rakyat PLA Navy China. Tidak seperti pendahulunya yang konvensional, Fujian adalah langkah raksasa menuju dominasi maritim Tiongkok, dengan sistem peluncur elektromagnetik generasi baru yang menyaingi, dan dalam beberapa aspek, bahkan menyaingi, EMALS milik Ford. Kapal ini menjadi simbol bahwa China tidak lagi ingin sekadar mengejar Amerika, melainkan menyaingi, bahkan melampaui. Perbedaan bukan hanya soal teknologi, melainkan ideologi. Ford adalah lambang dari Pax Americana, kekuatan yang memastikan keteraturan dunia dengan menghadirkan kapal induk di tiap samudra tempat gejolak muncul. Ia dapat meluncurkan lebih dari 160 sorti per hari, meluncurkan rudal presisi, dan menangkis ancaman dari segala arah. Sistem pertahanan Aegis, radar SPY-3, dan senjata energi directed energy sudah dipersiapkan untuk masa depan di mana kecepatan informasi dan tembakan adalah penentu kemenangan. Fujian, di sisi lain, membawa doktrin anti-akses area denial ke level yang belum pernah ada. Dengan sistem radar aktif Phased Array mutakhir, kemampuan integrasi drone tempur, dan kemungkinan dipersenjatai oleh pesawat generasi kelima J-35, Fujian bukan hanya penjaga perairan China, ia adalah senjata strategis yang bisa mengganggu dominasi kapal induk AS di Indo-Pasifik. Sistem pertahanannya yang terintegrasi dengan jaringan satelit Beidou dan AI pertempuran menjadikannya kapal yang tidak hanya berpikir cepat, tapi juga belajar dari setiap ancaman yang datang. Dan di balik semua ini ada satu pertanyaan menggelegar, siapa yang akan mendominasi abad ke-21 di samudra luas? Apakah Ford, dengan pengalamannya yang mendalam, armada pendukung global, dan kekuatan udara superior akan tetap menjadi paku pengunci kestabilan dunia, ataukah Fujian, si pendatang baru, akan menantang takdir dan membuka bab baru sejarah laut, di mana timur bukan lagi menatap barat dengan rasa kagum, melainkan dengan tatapan setara, atau lebih. Pertarungan ini tidak akan terjadi di permukaan layar radar, melainkan di balik layar diplomasi, ekonomi, dan geopolitik. Namun satu hal pasti, kini lautan tidak lagi tenang. Dengan 2 kapal induk yang memiliki kekuatan strategis untuk mengubah jalannya sejarah, dunia sedang memasuki bab baru. Sebuah era di mana benturan tidak selalu terjadi dengan peluru, tapi dengan keberanian menciptakan kapal induk yang bisa memegang kendali dunia. Ford adalah benteng, Fujian adalah tantangan. Ford adalah masa lalu dan kini, Fujian adalah masa kini dan mungkin esok. Dan ketika badai diplomasi tak lagi mampu meredakan konflik, ketika armada mulai menyebar ke titik-titik panas dunia, maka detik itu juga samudra akan menjadi panggung terakhir bagi kekuasaan.